Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feryansa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar penelitian saya yang berjudul Implementasi Data Mining untuk klasifikasi permintaan jasa layanan tertinggi di Kim 25 Garage menggunakan algoritma C4.5. Abstrak. Banyaknya persaingan bisnis di kalangan penyedia jasa layanan yang tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat salah satu jasa dalam bidang otomotif menjadi prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Salah satu penyedia jasa dalam bidang otomotif yang ada di Kota Palembang, yaitu Kim 25 Garage, di mana layanan yang disediakan seperti restorasi dan custom sepeda motor, menjadi tujuan utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan permintaan jasa layanan yang diberikan. Penelitian bertujuan untuk mengklasifikasikan permintaan layanan jasa menggunakan teknik data mining dengan algoritma C4.5. Adapun hasil yang didapatkan nantinya, yaitu dilihat dari decision tree bahwa permintaan jasa layanan tertinggi ada pada restorasi dengan permintaan sebanyak 283 layanan. Pengujian menggunakan rapid miner dengan nilai akurasi yang didapatkan sebesar 84,93%, precision sebesar 97,37%, dan recall 63,79%. Latar belakang. Kim 25 Garage merupakan industri bisnis usaha otomotif yang didirikan oleh Arif Rahman Hakim yang telah berdiri dari tahun 2015. Bengkel Kim 25 Garage pun sering mengikuti kontes dengan kejuaraan custom tracker. Bengkel ini pun berfokus pada servis sepeda motor, di mana melayani restorasi dan custom, serta ganti oli sepeda motor. Data yang didapat dari 2019 hingga Juni 2020 memiliki kurang lebih 600 data yang melakukan jasa layanan tersebut. Data dicatat hanya pelanggan yang menggunakan layanan restorasi dan custom sepeda motor. Diperlakukannya suatu analisa dari setiap data, yang dimana data dari layanan jasa Kim 25 Garage dapat membantu mengklasifikasikan layanan yang sering dilakukan pada bengkel motor tersebut. Pengolahan data yang ada dapat dilakukan dengan data mining yang nantinya akan menjadi pengetahuan yang lebih besar dari sekedar data. Data mining merupakan kegiatan meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam dataset berukuran besar. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya, yaitu dimulai dari persiapan, tinjauan kepustakaan, pengumpulan data, pengolahan data mining, yang dimana pada tahap pengolahan data mining terdapat 5 tahapan, yang dimana terdapat data selection, pre-processing, transformation, data mining, serta interpretation. Lalu, ada hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran selesai. Adapun hasil dari proses rapid miner yang dimana didapatkan nilai dari kelas akurasi, precision, serta recall, dimana untuk kelas akurasi itu didapatkan nilai sebesar 84,93%. Untuk kelas precision didapatkan nilai sebesar 97,37%. Sedangkan untuk kelas recall didapatkan nilai sebesar 63,79%. Lalu didapatkan juga nilai AUC, diagram AUC atau area underline curve, di mana sebesar 80,28%. Lalu, inilah hasil dari pohon keputusan yang didapat dari proses pengolahan rapid miner, di mana dari hasil dari pohon keputusan itu sendiri didapatkan bahwa total biaya yang kurang dari 58,67.500 terdapat
layanan restorasi sebesar 283 sebanyak 283 layanan, custom sebanyak 89 layanan, yang mana dapat diartikan bahwa layanan restorasi menjadi layanan jasa tertinggi yang dimana didapatkan nilai sebanyak 283 layanan. Lalu ada perbandingan confusion matrix atau perbandingan dari dua pengolahan dataset yang berbeda, di mana ada dataset data testing serta dataset data training. Di mana untuk data testing, nilai akurasi yang didapatkan sebesar 77,78%, precision sebesar 83,33%, serta recall 62,50%. Dan untuk data training didapatkan nilai akurasi sebesar 84,93%, precision sebesar 97,37%, dan recall sebesar 63,79%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengolahan dataset sebanyak 488 data training dan 120 data testing pada rapid manner, bahwa algoritma SIM45 memiliki tingkat nilai akurasi sebesar 84,93%, precision sebesar 97,37%, recall 63,79%, dengan permintaan layanan yang sering terjadi yaitu restorasi. 2. Didapatkan sebuah keputusan dengan permintaan jasa layanan restorasi dengan data pengujian pertama yang didapat sebanyak 283 layanan. Range harga yang dikeluarkan untuk pelayanan ini sebesar Rp5.867.500. Dari hasil ini, maka persiapan persediaan barang yang didapat dari supplier harus lebih cepat, agar pelayanan sesuai dengan estimasi ketepatan waktu pengerjaan. 3. Jika dilihat perbandingan nilai akurasi, precision, dan recall dari data testing dan data training, di mana peningkatan tiga nilai tersebut termasuk signifikan, yaitu 77,78% banding 84,93%, 83,33% banding 97,37%, lalu 62,50% banding 63,79%. Untuk pengujian pertama pada dataset 80% banding 20%. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.